Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Kita akan membahas tentang pelajaran IPA. Materi pada hari ini yaitu penyesuaian diri makhluk hidup, yaitu adaptasi pada hewan terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selain tumbuhan, hewan juga beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan beradaptasi, hewan dapat hidup dengan baik. Nah, dengan adaptasi, hewan dapat mencari makan di lingkungan sekitarnya dengan lebih mudah. Adaptasi hewan dengan lingkungan tempat tinggalnya menjadikan setiap hewan itu memiliki ciri khusus. Ciri khusus tersebut merupakan keunikan dan keistimewaan tersendiri bagi setiap hewan. Contohnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Bebek dan angsa memiliki selaput pada kakinya sehingga dapat berenang di air. Cicak mempunyai perekat pada kakinya sehingga dapat merayap di dinding. Nah, itu merupakan contoh kecil. Nah, sekarang berikut beberapa contoh adaptasi hewan dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh dan struktur luar atau alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua, fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat dan tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketiga, tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi morfologi hewan. Contoh pertama, semut. Semut memiliki ciri khusus, yaitu 2 buah antena yang terdapat di atas kepala. Fungsinya untuk apa? Untuk membau, menyentuh, menangkap getaran bunyi, dan berinteraksi dengan sesamanya. Contoh kedua, ular. Perhatikan, susunan rahang longgar dan dapat membuka sangat lebar. Fungsinya untuk menelan mangsa yang lebih besar dari ukuran badannya sendiri. Yang ketiga, contohnya bebek. Bebek memiliki ciri khusus. Bentuk paruh bebek yang pipih dan lebar itu fungsinya untuk memudahkan dalam mencari cacing atau makanan yang ada di dalam lumpur. Lalu, selaput kulit pada sela-sela kakinya bebek untuk memudahkan ketika berenang di air dan berjalan di tanah yang berlumpur. Contoh yang keempat yaitu unta. Unta memiliki ciri khusus, yaitu kaki dengan ukuran besar dan luas. Fungsinya untuk memudahkannya berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Paham? Contoh lain dari adaptasi morfologi pada hewan adalah bentuk paruh dan kaki pada burung. Kita perhatikan ya. Yang pertama, bentuk paruh burung pada pemakan biji-bijian. Ciri-cirinya bentuk paruh runcing, pendek dan tebal.
Fungsinya untuk menghancurkan biji-bijian. Contohnya burung pipit, burung kenari. Selanjutnya yang kedua yaitu pemakan serangga. Ya, bentuk paruh burung pemakan serangga. Ciri-cirinya bentuk paruh runcing dan panjang. Fungsinya untuk mencari serangga yang bersembunyi di dalam batang pohon. Contohnya apa? Contohnya burung pelatuk. Yang ketiga yaitu pemakan cacing. Ciri khususnya bentuk paruh menyerupai sudut dengan pangkal bergerigi. Fungsinya untuk mencari makanan di tempat yang berlumpur atau berair. Contohnya bebek. Yang keempat contohnya yaitu pemakan ikan. Ciri khususnya bentuk paruh panjang dan berkantong. Fungsinya untuk memudahkan menangkap ikan di kolam atau danau. Contohnya burung pelikan. Selanjutnya, contoh yang kelima yaitu hewan pemakan daging. Ciri khususnya bentuk paruh runcing, tajam, dengan ujung runcing dan agak membengkok. Fungsinya untuk mengoyak daging hewan yang dimakannya. Contohnya hewan elang, raja wali. Selanjutnya, bentuk kaki burung. Jadi, bentuk kaki burung itu berbeda-beda sesuai dengan cara memperoleh makanannya. Perhatikan ya. Contoh pertama yaitu bentuk kaki burung pelatuk. Ciri-cirinya jari kaki kecil. Fungsinya untuk memanjat kayu di pohon. Maksudnya memanjat kayu di pohon. Contoh yang kedua yaitu bentuk kaki burung pipit, burung kenari. Cirinya jari kaki panjang dengan telapak kaki yang datar. Fungsinya untuk bertengger di ranting pohon. Selanjutnya, contoh kaki ayam. Kaki ayam pasti semuanya sudah tahu, ya kan? Oke, jadi ciri-ciri kaki ayam yang pertama, jari kaki besar, kuat, dan telapak kakinya mendatar. Fungsinya untuk mengais tanah saat mencari makanan. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu bentuk kaki bebek, bentuk kaki pelikan, yaitu ciri-cirinya jari kaki berselaput. Fungsinya memudahkan berenang di air. Selanjutnya yaitu adaptasi morfologi bentuk mulut pada serangga. Contoh yang pertama yaitu lalat. Lalat jenis mulutnya mulut penyerap. Ya, ciri-cirinya mempunyai alat penyerap seperti gabus. Fungsinya menyerap makanan cair. Contoh kedua yaitu kupu-kupu. Mulut penghisap. Ya, ciri-cirinya mempunyai bentuk yang panjang seperti belalai yang dapat dijulurkan dan digulung. Fungsinya menghisap madu dari bunga. Contoh yang ketiga yaitu lebah.
mulut penjilat. Ciri-cirinya mempunyai bentuk yang panjang. Fungsinya menjilat nektar yang ada pada bunga. Selanjutnya, contoh keempat yaitu belalang atau jangkrik. Ya, jadi jenisnya ini mulut penggigit dan pengunyah. Ciri-cirinya terdapat gigi-gigi kecil. Fungsinya mengunyah makanan berupa daun. Selanjutnya nyamuk. Pasti semuanya tahu nyamuk. Siapa yang tidak mandi? Pasti digigit nyamuk. Oke. Jadi rajin-rajinlah kalian membersihkan diri, membersihkan lingkungan rumah supaya terbebas dari nyamuk. Selanjutnya nyamuk, yaitu jenis mulutnya mulut penusuk dan penghisap. Ciri-cirinya berbentuk panjang dan runcing. Fungsinya menusuk kulit hewan ataupun manusia. Oke, yang kedua kita menuju ke adaptasi fisiologi hewan. Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki ciri khusus yaitu indera pembau dan pendengaran yang tajam. Fungsinya untuk mencari makan pada malam hari tanpa menabrak benda-benda yang dilaluinya. Yang kedua, unta. Unta memiliki ciri khusus yaitu punuk unta. Tahu punuk unta? Ya, fungsinya menyimpan serta menyediakan sari makanan dan air. Yang ketiga yaitu burung hantu. Ciri khususnya penglihatan tajam. Fungsinya untuk melihat di malam hari. Selanjutnya adaptasi tingkah laku hewan. Yang pertama paus dan lumba-lumba. Hewan mamalia yang hidup di air dan memiliki alat pernapasan yaitu paru-paru. Adaptasi dengan cara muncul ke permukaan air secara berkala untuk mengambil napas. Contoh yang kedua yaitu bunglon. Adaptasi tingkah laku yaitu mimikri. Mimikri adalah mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Bunglon itu dapat menyamarkan diri sehingga terhindar dari serangan musuhnya. Selanjutnya cicak. Cicak dengan cara autotomi, yaitu memutuskan bagian tubuhnya ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Selanjutnya cumi-cumi dan gurita. Dia mengeluarkan cairan hitam atau tinta sehingga dapat melarikan diri dari musuhnya. Ya, ini adalah walang sangit. Contoh selanjutnya walang sangit. Walang sangit cara melindungi diri dari musuh yaitu mengeluarkan bau menyengat. Selanjutnya luwing dan terenggiling. Cara melindungi diri dari musuh, menggulung tubuhnya sehingga tubuhnya akan terlindungi oleh kulit atau sisi yang keras. Nah, oke. Ya, ini contoh selanjutnya yaitu siput dan bekicot. Cara melindungi dari musuh yaitu memasukkan diri ke dalam rumahnya. Rumah siput memiliki pelindung yang keras dan kuat. Ya, kecoa dan kumbang. Cara melindungi diri dari musuh
Dengan apa? Ya, jadi cara melindungi diri dari musuh dengan cara berpura-pura mati untuk mengelabui musuh. Kamuflase. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu Ayu. Mohon diperhatikan, diingat-ingat. Semangat terus. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.